Halo teman-teman, selamat datang. Di video kali ini saya akan membahas tentang keempat fungsi dari PHP yang dari keempatnya ini memiliki kesamaan fiturnya atau kesamaan fungsinya, yakni membandingkan kata. Fungsi-fungsi ini masuk ke dalam kategori text processing, yang artinya teman-teman bisa menggunakannya untuk mengolah teks, entah itu untuk penelitian atau untuk fitur-fitur yang ada di web atau aplikasi yang sedang teman-teman kerjakan. Dari keempat ini, masing-masing di antaranya ada dua perbedaan, yaitu dua yang pertama adalah tentang perbandingan bunyi dari suara suatu teks atau suatu string, dan yang kedua lainnya adalah tentang kemiripan dari suatu kata atau suatu string yang dibandingkan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu Soundex. Soundex ini adalah fungsi dari PHP yang akan memberikan nilai atau key atau kunci terhadap suatu kata yang memiliki bunyi tertentu. Kalau dilihat dari dokumentasinya, di situ tertulis bahwa Soundex ini itu memiliki properti dari kata-kata yang dipronunsiasikan atau disebutkan atau diucapkan, yang mana nantinya akan memiliki kunci yang sama jika kata yang dibandingkan atau kata lain itu juga memiliki suara yang sama. Mungkin langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya sudah memiliki contoh dari Soundex. Di sini saya akan mengkopinya dan masukkan ke dalam main. Di sini saya memiliki 3 kata, yaitu wortel, wartal, dan wartel. Nah, di sini cara penggunaannya adalah dengan membandingkan atau masuk ke dalam if statement atau pengkondisian, yang artinya nanti kita akan mengambil Soundex dari word 1, kemudian disamakan dengan Soundex dari word yang kedua. Nah, jika memang itu nanti menghasilkan bunyi yang sama, masing-masing dari Soundex ini akan memberikan atau mengembalikan nilai key yang sama. Artinya, ketika ini sama, maka bunyi dari kata pertama itu mirip dengan bunyi dari kata yang kedua. Mari kita coba. Di sini saya sudah menjalankannya bahwa bunyi wortel itu mirip dengan bunyi wartal. Nah, tentu hal ini tidak terlalu akurat karena biasanya fungsi-fungsi seperti ini itu akan lebih akurat jika kita menggunakan bahasa Inggris, khususnya dalam pengucapannya. Lanjut dari Soundex, di sini ada fungsi yang bernama metapon. Nah, fungsi metapon ini dia akan memetakan suara atau pelafalan dari suatu kata yang kita masukkan. Dan kata yang dimasukkan itu tergantung dari panjangnya. Semakin panjang kata atau kalimat yang dimasukkan, nanti hasilnya juga akan semakin panjang. Mungkin langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini saya sudah memiliki contoh dari metapon. Saya akan copy lagi dan masukkan ke dalam main. Di sini saya akan mengvardam atau melihat isi dari metapon yang katanya itu programming. Kalau misalkan kita run, nah di sini stringnya itu ada 7, teman-teman. Di sini tertulis PRKRMNK, atau kalau misalnya kita lafadzkan dengan menggunakan bahasa Inggris, itu kurang lebih programming, yang mana ya itu adalah hasil dari pemetaan kata programming menggunakan metapon. Misalnya di sini saya akan mengubahnya menjadi programmer, misalkan double M, programmer, kemudian kita run. Nanti kata yang akan dihasilkan adalah PRKRMR. Atau kalau misalkan kita ucapkan, itu mirip dengan programmer. Ya, mirip-mirip gitu. Nah, itu adalah dua fungsi yang akan membandingkan dari bunyi kata yang diucapkan atau dilafalkan. Yang pertama tadi ada Soundex, yang nantinya akan mereturn key. Kalau kata itu memiliki pengucapan yang sama, nanti akan mereturn key yang sama. Dan kalau metapon, dia akan memetakan bunyi per kata dari suatu kata yang kita inputkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke dua fungsi yang lain, yaitu ada yang pertama adalah similar text, yang mana ini nantinya akan menghitung tingkat kemiripan antara dua kata atau dua string. Kalau misalkan kita lihat di contohnya langsung, di sini saya sudah memiliki similar text, kemudian saya masukkan ke dalam main. Ini similar text, bukan Levinstein ya.
Sama katanya seperti yang tadi, ada word pertama itu wortel, word kedua adalah wartal, dan word ketiga adalah wartel. Nah, di sini cara melihatnya yaitu dengan menggunakan fungsi similar text, kita masukkan kata yang akan dibandingkan word 1 dan word 1. Di sini saya akan bandingkan word 1 dengan word 1. Kemudian untuk argumen yang ketiga itu adalah persentase yang nantinya akan direturn dari hasil similar text ini. Di sini kita bisa tulis persen, kemudian kita bisa tampilkan hasilnya dari result atau persen seperti ini. Kalau kita jalankan, di sini terlihat bahwa tingkat kemiripan antara word 1 dengan word 1 atau word itu sendiri, kata itu sendiri itu adalah 6 atau 100%. Nah, bagaimana jika kita masukkan word kedua yaitu wartal? Kita lihat, dan di sini terlihat bahwa tingkat kemiripannya itu ada di posisi 4 atau di 66,6%. Nah, kalau misalnya dengan yang kata yang ketiga atau wartel, nah ternyata untuk wartel ini lebih mirip ya, similar text ini lebih mirip, yaitu di angka 5 poinnya dan 83,3%. Nah, itulah cara penggunaan dari similar text. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Levenshtein. Jadi Levenshtein ini itu akan menghitung jarak perubahan dari dua string. Maksudnya, ketika kita memiliki string yang pertama, misalnya di sini saya mempunyai contoh Levenshtein. Di sini saya mempunyai kata yang sama yaitu wortel, wartal, dan wartel. Nah, nanti si Levenshtein ini itu fungsinya akan menghitung dari string yang pertama itu ada berapa langkah sehingga menghasilkan string yang kedua. Misalnya di sini saya memiliki word 1, word 2, dan word 3, yang mana di sini saya bandingkan semua dengan menggunakan Levenshtein. Nah, di sini saya sudah memiliki contohnya dan saya akan copy. Kemudian saya masukkan ke dalam main.php dan kita jalankan. Nah, di sini kita lihat bahwa kata pertama, jika kita masukkan ke dalam fungsi Levenshtein yang mana sama-sama kata yang pertama ya, wortel, itu tidak ada perubahan. Artinya, jika nilainya itu 0, maka hurufnya itu tidak ada yang berubah. Bisa dikatakan bahwa kata yang pertama dengan kata yang kedua adalah sama. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kata yang lain, di sini akan terlihat ada dua langkah dari wortel ke wartal perubahannya, yaitu mengganti kata A pertama dengan O dan mengganti kata E yang kedua dengan E, A yang kedua dengan E dengan A begitu ya. Jadi wortel jadi wartal. O diganti A, E diganti A. Jadi ada dua. Nah, yang ketiga atau kata ketiga di sini ada wortel dan wartel. Walaupun pengucapannya kita L ya, tapi sama hurufnya dan itu hanya ada satu yang diubah, yaitu angka atau huruf A. Dari O ya kita ke A, itu diubahnya ke situ. Kemudian seterusnya kita bisa lihat bahwa 0, 1, dan 0. Nah, itu adalah tadi dua bagian yang mana fungsinya yaitu membandingkan kata dari dua string yang berbeda. Kalau tadi dua yang pertama adalah membandingkan bunyi pelafalan dari suatu kata, dan yang kedua terakhir ini adalah fungsi untuk membandingkan dua string kata, bukan bunyinya. Dan ini bisa digunakan untuk text processing, misalkan teman-teman ingin melakukan penelitian dengan menggunakan PHP dan ingin membandingkan data-data yang banyak, ya misalnya sentiment analysis, teman-teman bisa menggunakan salah satunya seperti Levenshtein, similar text, atau misalnya teman-teman ingin melakukan penelitian tentang pengucapannya bisa menggunakan Soundex atau Metapon. Nah, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih.